Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi yang maha pengasih juga maha penyayang, kami mengucap syukur penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga malam hari ini. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Senin 6 Juli 2026, dari kitab Injil Markus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 4. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa atau membunuh? Tetapi mereka itu diam saja. Kasih lebih utama dari sekedar aturan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat nats ini secara kontras yang tajam antara hati Yesus dengan hati orang-orang Farisi. Di satu sisi ada seorang pria yang mengalami kelumpuhan tangan, membutuhkan kesembuhan dan pemulihan. Dan di sisi lain ada para ahli agama yang mengawasi Yesus dengan ketat, bukan untuk belajar atau mengagumi Yesus, melainkan untuk mencari-cari kesalahan Yesus terkait aturan hari Sabat. Bagi orang Farisi, aturan dan ritual keagamaan telah mengeras sedemikian rupa hingga mereka kehilangan empati. Mereka lebih peduli pada formalitas, jangan bekerja di hari Sabat, daripada penderitaan sesama manusia yang ada di depan mata mereka. Yesus menantang cara berpikir ini dengan sebuah pertanyaan yang sangat telak. Apakah hari Sabat diciptakan untuk membelenggu kebaikan atau menyatakan kasih Allah? Ketika mereka diam 1000 bahasa, Yesus merasa sedih dan marah karena kedegilan hati mereka. Tanpa ragu, Yesus memilih untuk menyembuhkan pria itu. Bagi Yesus, belas kasihan dan keselamatan nyawa tidak boleh ditunda hanya karena aturan buatan manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita pun bisa terjebak menjadi seperti orang Farisi modern. Kita rajin beribadah dan kita hafal akan aturan-aturan agama, tetapi hati kita dingin terhadap orang-orang di sekitar yang sedang terluka, dingin terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan atau butuh diampuni. Kita lebih sibuk menghakimi orang lain daripada mengulurkan tangan untuk menolong. Melalui nats kita pada malam hari ini, kita diingatkan bahwa inti dari seluruh hukum Allah yaitu kasih. Janganlah sampai kesibukan kita menjalankan ritual keagamaan justru membuat kita kehilangan esensi kekristenan itu sendiri, yaitu menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan dan memulihkan sesama kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, berbuatlah seturut dengan kehendak Tuhan, karena ajaran Kristus adalah bagaimana kita untuk saling mengasihi dengan sesama kita. Dan yang menjadi renungan bagi kita, apakah kita selama ini di dalam hidup kita lebih menggunakan aturan-aturan untuk menghakimi sesama, atau
menggunakan kasih untuk merangkul dan menolong mereka yang membutuhkan. Saya yakin dan percaya kasih ada di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menjadi saksi untuk saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Amin. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman yang telah kami dengar di malam ini. Engkau mengingatkan kami akan esensi kekristenan, yaitu hidup di dalam kasih. Ajari kami Tuhan, agar kami peduli satu dengan yang lain, saling tolong menolong dan mengisi demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan menjaga kami dalam istirahat kami di malam ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.